Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana Ilin dari Fakultas Dipram Pariwisata S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Saya akan menjelaskan pengertian analisis rasio keuangan dengan singkat. Tujuan manajemen keuangan adalah salah satu sistem manajemen yang baik dan tepat mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan atau analisis. Kurang baik dalam manajemen keuangan mengakibatkan pergangguan operasi perusahaan secara keseluruhan dan akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kita masih membahaskan tentang tujuan manajemen dan fungsinya sebagai berikut. Dalam kegiatan manajemen keuangan banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan, berbagai kegiatan yang harus dijalankannya. Hal itu menjadi penting ketika seorang manajer harus melakukan suatu keputusan yang berhubungan dengan fungsi manajemen. Keputusan investasi atau dalam kata Latin investasi decision. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini keputusan yang penting di antara ketiga fungsi yang ada. Secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Analisis rasio keuangan. Poin berikutnya, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendataan, dan kewajiban dividen. Poin berikutnya, analisis rasio keuangan dapat digunakan secara kerja berencana dan pengendalian keuangan. Analisis rasio keuangan bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama rasio likuiditas, dan yang kedua Lavergen ration solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek tepat pada waktunya. Current ration adalah rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat untuk bagi likuiditas solvabilitas jangka pendek. Aktivitas lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Contohnya, manajemen keuangan. Financial management yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan poin selanjutnya, yang kedua, rasio leverage. Rasio leverage yang mengukur sebagai besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang. Maksud dari leverage ration adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Utang jangka panjang itu sendiri yang dimaknai sebagai kewajiban atau utang yang jatuh dalam tempo 1 tahun. Dan poin berikutnya, solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertiannya, yang kreditur akan melihat proporsi modal sendiri untuk menentukan margin of safety. Dan yang kedua, bagi pemilik perusahaan, yang pertama tadi, kreditur akan melihat proposal modal sendiri untuk menentukan margin of safety. Dan yang kedua, memiliki perusahaan pemenuhan kebutuhan dana dengan menarik utang akan memberikan manfaat. Contohnya, yang pertama, kontrol perusahaan tidak berkurang. Yang kedua, jika perusahaan memperoleh tingkat keuntungan jauh lebih besar daripada bunga yang harus dibayar kepada kreditur, maka pemilik perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar. Dan poin yang ketiga, debt to total asset ratio, mengukur presentasi total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan hutang. Yang keempat, debt to total assets yang rendah, yang artinya menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuiditas atau terhadap likuidasi.
Dan selanjutnya, pemilik kemungkinan akan mencari atau menentukan suatu leverage yang tinggi untuk menaikkan tingkat keuntungan atau karena penambahan modal sendiri berarti akan mengurangi tingkat pengendalian dari perusahaan tersebut. Dan poin yang berikutnya, tim interested. Yang ini tim interested are net ration. Itu pengertiannya laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan beban bunga yang mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang atau turun tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga, termasuk juga utang pada perusahaan yang bersangkutan. Poin berikutnya, fitness chargen coverage adalah rasio antara laba sebelum bunga. Maksud dari fitness charge coverage yaitu rasio cangkupan biaya tetap ration, yang artinya rasio keuangan. Penjelasannya itu tentang rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak dan bunga, ditambah pembayaran sewa dengan beban bunga dan pembayaran sewa. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetapnya kepada yang bersangkutan dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang poin berikutnya, cash flow forecast, yaitu pengertian yang merupakan risiko antara aliran kas masuk dengan beban tetap setelah ditambah dengan dividen, saham preferen, dan pembayaran angsuran utang atas dasar sebelum pajak. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas karena merupakan non-cash expenses, maka harus ditambah ke dalam cash inflow. Poin berikutnya, rasio aktivitas. Poin berikutnya, rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang termasuk dalam rasio aktivitas. Contohnya itu
rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio itu melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Contohnya itu perputaran persediaan. Yang kedua, rata-rata periode pengumpulan piutang. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Dan yang keempat tuh perputaran total aktiva. Sejauh ini dalam penjelasannya ada yang sulit untuk dijelaskan, yaitu perputaran persediaan. Kita akan lanjut perputaran persediaan, yaitu pengertiannya tentang harta pokok penjualan atau penjualan dengan rata-rata persediaan yang mengukur efisiensi penggunaan persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempertahankan persediaan yang berlebihan. Yang dimaksud tuh pola tersebut perlu disesuaikan apabila usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor musim atau seasonal atau yang berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam periode tertentu. Poin berikutnya dijelaskan satu persatu, sangat panjang ya. Kita singkat aja, ngambil yang penting-pentingnya aja. Perputaran, yaitu yang materi yang ini, perputaran aktiva tetap. Yang dimaksud perputaran aktiva tetap adalah pengertian dari aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio yang rendah menunjukkan antara nilai caparti penggunaan aktiva. Contohnya yaitu aset tetap dalam akuntansi yang memiliki wujud untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama kurang lebih dari 1 periode. Dan selanjutnya rasio profitabilitas. Kata lain profitability ratio yang bisa disebut dengan rasio profitability ration, yaitu untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Contoh dari rasio profitabilitas yaitu
untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan yang semakin tinggi. Margin laba bersih menunjukkan semakin baik operasi suatu perusahaan. Contoh soalnya, misalnya perusahaan A mendapat pendapatan sebersih atas penjualan suatu produk adalah sebesar 100.000. Laba bersihnya setelah pajak adalah 10 juta. Dan selanjutnya yang termasuk rasio probabilitas adalah yang pertama itu gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga return on investment, dan yang keempat return of equity. Dan yang selanjutnya gross profit margin adalah rasio antara penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan atau laba kotor dengan penjualan. Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Gross profit margin yang rendah dari rata-rata industri menunjukkan bahwa harga jual perusahaan relatif lebih rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau keduanya. Contoh penjelasan tentang gross profit margin yaitu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik dapat menyimpulkan bahwa perusahaan yang dikelolanya ini terjadi keuntungan atau kerugian. Tentu saja perusahaan akan mengalami senang jika menunjukkan keuntungan, tetapi sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, tentu perusahaan harus memperbaiki atau membenahi perusahaan tersebut. Tetapi jika tidak diperbaiki, perusahaan tentu akan mengalami kerugian yang lebih besar. Dan Anda juga harus benar-benar paham dengan analisis laporan keuangan atau kerugian secara detail. Dengan begitu, agar ranting penjualan perusahaan yang Anda kelola meningkatkan dengan begitu baik, perusahaan yang tidak memiliki terlalu banyak keuntungan dan kerugian dalam akuntansi. Beberapa laporan tentang pendapatan dan penjualan yang dimaksud dengan laba kotor, laba bersih, dan beban. Juga perlu membuat laporan untung dan rugi setiap bulannya agar perusahaan dapat mengetahui kondisi setiap bulannya. Poin selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang net profit margin, yaitu artinya disebut dengan margin laba bersih. Pengertiannya yaitu rasio probabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan
terhadap penjualan bersihnya. Maka margin laba bersih ini menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait. Margin laba bersih atau net profit margin yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen pengelolaan perusahaan dan juga memperkira profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan yang dibutuh oleh manajemen selanjutnya. Dan poin berikutnya tentang rasio pertumbuhan growth ration, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan growth ration yaitu memiliki fungsi untuk menghitung kinerja perusahaan seperti presentasi kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, kenaikan aset, kenaikan hutang maupun kenaikan harta saham. Untuk melihat historis kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, membandingkan kinerja antara perusahaan pertumbuhan, perusahaan mana yang terbaik dan yang biasa dibandingkan dalam sektor. Untuk mencairkan pertumbuhan selama periode tertentu dengan membagi periode terakhir dengan periode pertama. Kemudian dengan bantuan tablet dapat dicair presentasi pertumbuhan. Poin berikutnya, valuation ration atau rasio penilaian yang memiliki arti yang berfungsi untuk mendapat nilai investasi dalam rasio yang digunakan untuk mencari nilai atas saham dari suatu perusahaan. Cara menghitung dari satu rasio likuiditas. Yang pertama, churn rate ration sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, quick ration sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga, cash ration sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar. Selanjutnya, poin kedua, leverage ration. Yang pertama, tap to tap aset sama dengan total utang dibagi aset. Yang kedua, tap to equity ration sama dengan total utang dibagi total modal. Modal dari jumlah angka itu sendiri. Yang ketiga, Times intercept earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak yang dimaksud EBIT atau bebas bunga. Selanjutnya poin keempat, fixed charge coverage sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ditambah sewa dibagi beban bunga
plus ditambah pembayaran sewa. Poin kelima, cash flow coverage sama dengan aliran kas masuk ditambah depresiasi dibagi beban tetap lalu ditambah dividen saham preferen. 3. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Melibatkan aktivitas. Rasio ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Contohnya 1. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua, rata-rata periode pengumpulan piutang sama dengan piutang dibagi penjualan kredit dibagi pendapatan 360 hari. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap neto. Keempat, perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Rasio profitabilitas adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Contohnya 1. Gross profit margin sama dengan hasil penjualan dikurang harta pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kedua tuh net profit margin sama dengan hasil setelah pajak atau EAT dibagi penjualan. Yang ketiga return on investment sama dengan hasil laba setelah pajak EAT atau total dibagi aset dibagi total aset. Yang keempat, return on equity sama dengan hasil laba setelah pajak atau EAT dibagi modal sendiri. Yang kelima, rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Rasio nilai pasar memperhitungkan kondisi pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Contoh soal. Price earning ratio sama dengan hasil harga saham dikali saham 1 kali dibagi laba per lembar saham 2 kali. Hasil market to book value ratio sama dengan harga saham. Harga saham dibagi nilai buku per saham. Selanjutnya nomor 6, rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Contohnya penjualan, laba setelah pajak. Selanjutnya yang ketujuh,
7. Rasio penilaian atau valuation ration merupakan tolak ukur yang mengkaitkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan pendapatan perusahaan dengan nilai buku saham tersebut. Contohnya, Price earning ratio sama dengan hasil laba setelah pajak atau X8 dibagi total aset. Selanjutnya penjelasannya, efektivitas penggunaan analisis rasio keuangan memerlukan beberapa pengalaman dan usaha. Terdapat beberapa pendekatan dasar dalam analisis rasio keuangan. Beberapa hubungan dasar antara rasio dan sumber informasi yang dapat mempertimbangkan efektivitas analisis. Selanjutnya, terdapat dua jenis analisis rasio keuangan yang bisa dipergunakan, yaitu analisis tim series dan cross-sectional. Analisis trade and time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Dengan analisis trade ini akan terlihat apakah presentasi perusahaan itu meningkat atau menjadi menurun selama periode tertentu. Analisis cross-sectional. Dengan analisis ini, analisis membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri. Terdapat hubungan sederhana yang logis antara beberapa rasio keuangan, yaitu return on investment sama dengan net profit margin dikali total asset turnover. Yang kedua, hubungan yang lain adalah return on net worth sama dengan return on investment dikali equity multiplier di mana equity multiplier yaitu rasio antara aset dengan equity. Jika ROI terlalu rendah, maka kemungkinan akan disebabkan karena net profit margin yang terlalu rendah atau equity multiplier yang rendah atau keduanya. Selanjutnya, analisis keuangan. Analisis keuangan adalah analisa laporan keuangan yang merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Contohnya, current ratio dihitung untuk menentukan tingkat beban jangka pendek. Yang tadi pertama, yang kedua, total debt to asset
ration dihitung untuk menentukan seberapa jauh pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Dan yang terakhir, yang ketiga, utang yang berlebihan akan mengakibatkan adanya penundaan pembayaran kembali karena beban bunga yang terlalu besar. Ya, kita membahas materi yang selanjutnya, karena kalau kita bahas yang ini kemungkinan akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Jadi kita pindah ke materi yang selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu jenis rasio laporan keuangan. R. Agung Sartono, 1998. 1. Liquidity ration, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. A. Current ration. Current ration sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, B. Quick ration. Current assets dikurang investor lalu dibagi current liabilities sama dengan quick ration. Yang ketiga, C. Cash ration. Cash ration sama dengan cash and cash equivalents, current liabilities dibagi cash ration sama dengan cash and cash equivalents dibagi hasil current liabilities. 2. Activity ration merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya regenerable turnover sales dibagi akun receivable. Cara hitungnya bisa kita lihat contohnya di situ ada 4. Yang pertama receivable turnover, lalu yang kedua itu periode pengumpulan piutang, dan yang ketiga investor turnover. Lalu yang terakhir nih, yang keempat nih, average day in inventory. Ternyata ada 5. Yang terakhirnya nih total asset turnover. Dan selanjutnya yang ketiga membahas tentang leverage ration, yaitu penjelasannya untuk mengukur seberapa besar perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Cara ngitungnya contohnya ada di situ. Yang pertama tuh 1. Debt to total assets ratio. Total assets ration
itu sama dengan burning before intrinsic antax dibagi intrinsic expenses. Itu caranya ada di situ. Lalu yang keempat nih, profitability ration. Profitability ration adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuiditas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Contoh, gross profit margin. Kedua, operating profit margin. 3, net profit margin. Keempat, return on asset. Yang kelima, return on equity. 5, market valuation adalah rasio keuangan yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan dan beberapa item dalam laporan keuangan. Secara umum, rasio ini mempresentasikan persepsi investor terhadap kinerja pasar perusahaan. Di antaranya adalah dividend payout ration, dividend yield, earning per share, price earning ration, price book value ration. Evaluasi rasio-rasio keuangan. Yang pertama, liquidity ratios. Contoh, current ratio naik, membaik. Itu penjelasan dan caranya ada tertera di situ ya, bisa dilihat. Lalu kita lanjutkan lagi yang kedua, leverage ration. Contohnya tuh ada di situ, debt to total assets naik, ratio naik itu memburuk, debt to equity ratio naik memburuk, dan seterusnya. Yang ketiga nih, profitability ration, yaitu gross profit margin naik membaik, operating profit margin naik itu membaik, dan selanjutnya. Materi yang terakhir nih tentang keterbatasan analisis rasio keuangan. Keterbatasan analisis rasio keuangan itu maksudnya adalah pembatasan yang termasuk dalam pembukuan atau dalam akun tahunan juga terbatas pada teknik tersebut. Kedua, perusahaan yang dibandingkan mungkin tidak memiliki kebijakan dan standar akuntansi yang sama. Oleh karena itu, perbandingan dapat dibuat untuk menyebabkan kesalahan. Seperti seorang manajemen keuangan harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu rasio tersebut baik atau buruk. Dan
Poin-poinnya yang pertama itu perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Poin kedua, penjualan perusahaan yang bersifat musiman. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai lini produk. Yang keempat tuh, perusahaan dapat melakukan window dressing, yaitu sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.